Oke? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di video ini. Yang terhormat Ibu Taendri, SKMkom, selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah basis data. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Pandupatan Krisna Storus, Fahmi Alasri, dan juga Putri Aidina, akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan tema online formasi. Mengenai latar belakang dan studi kasus, akan saya persilahkan untuk Putri Aidina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau studi kasus. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang kesehatan. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya sistem online farmasi. Sistem online farmasi merupakan salah satu bentuk e-commerce yang bergerak di bidang farmasi. Kebutuhan masyarakat akan obat-obatan semakin meningkat. Dengan sistem online farmasi, masyarakat dapat membeli obat-obatan tanpa perlu datang ke apotek secara langsung. Hal itu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari apotek atau yang memiliki kesibukan. Next. Pada sistem ini terdapat database dengan nama apotek yang di dalamnya berisi 6 tabel, yaitu yang pertama ada apoteker. Tabel ini menyimpan data dari pekerja dalam apotek, antara lain terdapat ID apoteker, prima diki, nama, jabatan, gaji, dan tanggal lahir. Yang kedua ada obat. Tabel ini menyimpan data dari obat-obatan dalam apotek, antara lain terdapat ID apotek, ID obat, prima diki, nama obat, tahun pembuatan, indikasi obat, dan harga obat. Ketiga ada pasien. Tabel ini menyimpan data dari pasien dalam apotek, antara lain terdapat ID pasien, prima diki, nama, tanggal lahir, umur, pekerjaan, dan alamat. Next. Yang ketiga pemesanan. Tabel ini menyimpan data dari pemesanan obat dalam apotek, antara lain terdapat nomor pemesanan, prima diki, ID apoteker, virgin key, referensi apoteker, ID pengecekan, virgin key, referensi pemesanan, dan ID obat, virgin key, referensi obat. Yang kelima ada pengecekan. Tabel ini menyimpan pengecekan dalam apotek, antara lain terdapat nomor pengecekan, prima diki, ID petugas, virgin key, referensi petugas, ID pasien, virgin key, referensi pasien, dan waktu pemesanan. Dan yang terakhir ada petugas. Tabel ini menyimpan data petugas dalam apotek, antara lain terdapat ID petugas, prima diki, nama, tanggal lahir, jabatan, dan gaji. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke RD dari online formasi. Oke, pada Putri Aidina dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram. Diagram yang menggambarkan sistem pemesanan obat dengan konsep one to many, yang artinya one, satu. Ini mewakili satu entitas, misalnya seorang pasien, seorang petugas, seorang apoteker, atau sebuah obat. Many, banyak. Ini mewakili banyak entitas yang terkait dengan entitas one. Misalnya, satu pasien dapat memiliki banyak pesanan obat, satu petugas dapat menangani banyak pesanan obat, dari pasien yang berbeda, satu apoteker dapat menyiapkan obat untuk banyak pesanan, dan satu jenis obat dapat dimasukkan ke dalam banyak pesanan obat untuk pasien yang berbeda. Pada diagram ini terdapat dua hubungan one to many, yaitu hubungan antara tabel pasien dan tabel pemesanan. Dalam hubungan ini, satu pasien dapat melakukan beberapa pemesanan, tetapi satu pemesanan hanya dilakukan oleh satu pasien. Hal ini dapat dilihat dari kolom ID pasien pada tabel pemesanan, yang hanya memiliki satu nilai, yaitu nilai dari kolom ID pasien pada tabel pasien yang terkait. Yang kedua ada pemesanan dan hubungan antara tabel pemesanan dan tabel obat. Dalam hubungan ini, satu pemesanan dapat berisi beberapa obat, tetapi satu obat hanya dapat dipesan oleh satu pemesanan. Hal ini dapat dilihat dari kolom ID obat pada tabel pemesanan, yang dapat dimiliki beberapa nilai, yaitu nilai dari kolom ID obat pada tabel obat yang terkait. Dan yang terakhir ada apoteker dan petugas. Satu petugas bisa menjadi satu apoteker, dan satu apoteker
hanya bisa menjadi satu petugas. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fahmi mengenai DDL. Oke, izin masuk semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang DDL atau Data Definition Language. Pertama kita akan membuat database, yaitu dengan sintak create nama database, karena di sini kita akan menggunakan nama database-nya DB Apotek, maka kita akan menggunakan sintak create database DB Apotek. Lalu untuk menggunakannya kita harus menggunakan sintak use, yaitu DB Apotek. Lalu kita membuat 6 tabel, yaitu ada apoteker, obat, pasien, pemesanan, pengecekan, dan petugas. Pertama kita buat dulu tabel apoteker. Di sini dengan sintak create table, nama tabel yang akan kita isi, yaitu di sini kita pakai menggunakan apoteker. Pertama ada ID apoteker dengan panjang integer 25 dengan uniknya primary key. Lalu ada nama, tipe data varchar panjangnya 25. Terus ada jabatan tipe data varchar dengan panjang 25. Ada gaji integer tipe data integer dengan panjang 25. Lalu ada tanggal lahir dengan tipe data date. Untuk tabel obat sama seperti pada sebelumnya. Next one, untuk tabel pasien juga sama. Dan seterusnya sampai tabel pengecekan itu juga sama. Oh, bedanya di tabel pengecekan itu kita menambahkan foreign key. Di sini dengan foreign key, ID petugas, referensi, tabel petugas, nama si atributnya atau atributnya di sini ada ID petugas. Gitu. Untuk pasien sama aja kayak di atas, cuman bedanya di sini referensinya ke tabel pasien. Oke. Selanjutnya kan di tabel pemesanan kita membuat 3 foreign key. Ini kenapa harus dipisah gitu? 2 gitu. Duanya dipisah karena kalau misalkan kita menyambungkan dengan satu kali create table, maka akan terjadi error gitu. Makanya kita akan memisahkannya. Memisahkannya itu dengan sintak alter table atau untuk mengubah table dari table yang kita tuju itu. Di sini kita akan mengubah table pemesanan. Di sini ada foreign key ID pengecekan dengan referensi pengecekan. Yang terakhir ada foreign key ID obat dengan referensi obat. Oke, Pan, ke bawah, Pan. Lalu ada DML atau Data Manipulation Language. Dari katanya manipulasi, berarti kita bisa menambahkan, mengedit, atau mendelete si data di table tersebut. Di sini kita akan memasukkan 15 data di table apoteker. Gitu. Dengan sintak insert into table, values-nya apa gitu. Di sini ada values-nya, ada 15. Yang terdiri dari ID, nama, jabatan, gaji, sampai tanggal lahir. Coba, Pan, ke bawah, Pan. Di tabel obat juga sama gitu. Sintaknya juga sama. Terus, Pan, ke bawah, Pan. Tabel pasien juga sama. Dan seterusnya hingga tabel petugas gitu. Sintaknya sama. Dan untuk melihat hasil dari insert into table, kita menggunakan sintak select bintang from table. Karena di sini kita akan melihat tabel apoteker, jadi kita select from nama si tabelnya, yaitu apoteker. Sintaknya akan sama sampai tabel petugas. Iya, sampai tabel petugas itu sintaknya sama. Dan untuk selanjutnya kita akan mengupdate tabelnya, yaitu untuk mengubah si tabel isinya gitu. Karena di sini kita akan mengubah ingin mengupdate apoteker atau mengubah tabel dari apoteker. Di sini kita akan mengeset si gajinya itu 8.500.000 yang mungkin sebelumnya 8 juta gitu. Terus dengan sintak where di mana si entitas tabel yang akan kita ubah. Di sini kita akan menggunakan ID apoteker 1 gitu. Selanjutnya sama ya. Dan sampai juga hingga sampai obat. Nah, itu sama juga gitu sintaknya, yaitu update nama table, setnya yang mau di set tuh apa. Di sini ada tabel, ada atribut harga obat dan di mana sih tabel yang akan kita ubah di sini. Untuk mempermudah kita menggunakan si ID-nya gitu. Oke.
Oke, Pak. Selanjutnya adalah delete ya. Kita akan di sini ada delete from tables, yaitu untuk mendelete si tabelnya dulu karena di sini ada foreign key, kita akan menghapus foreign key-nya dulu dengan cara create show tables-nya. Maka nanti dari create show table itu akan memunculkan si pemesanan IBFK1 nih, foreign key pemesanan IBFK1. Lalu kita bakal hapus kita dengan cara drop itu alter table pemesanan drop foreign key pemesanan IBFK1 hingga sampai IBFK3 karena di situ ada foreign key-nya 3 kali. Lalu baru kita akan mendelete si tabelnya. Maksudnya atributnya gitu di dalam tabel apoteker dengan cara delete from si nama tabelnya dan di mana ID-nya gitu. Sampai semuanya gitu. Kita hapus 10 kali. Jadi kita ngedelete 10 juga sama juga gitu. Lalu di sini sama juga lah gitu. Kita Caranya hapus dengan foreign key dulu. pada sebelumnya itu sama semua hingga si tabel terakhirnya itu sama semua sintaknya. Ya, sampai tabel petugas. Iya. Selanjutnya akan Mungkin dijelaskan selanjutnya. oleh Oke, terima kasih Bang Hek. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DQL, yaitu select table, di mana saya akan select 15 kali dalam per table. Yang pertama kita akan nge-select apoteker, table apoteker, di mana sintaksnya adalah select bintang from apoteker. From table adalah apoteker, maka akan ditampilkan seluruh field beserta dengan isi-isinya yang sudah diinsert tadi di atas. Kemudian kita akan memanggil field ID apoteker dan juga field jabatan pada table apoteker. Maka yang ditampilkan adalah field ID apoteker dan juga jabatan di dalam table apoteker. Kemudian kita akan memanggil kita akan memanggil field di mana isi fieldnya ini yang dipanggil hanya yang unik aja. Jadi sintaksnya adalah select distinct dengan nama field, jabatan, terus from table-nya adalah apoteker. Maka yang muncul adalah 3 ini, farmasis, kepala apotek, dan juga ahli farmasi. Kemudian ada juga kita akan memanggil yang unik di dalam field gaji dalam table apoteker, yaitu gajinya seperti ini. Kemudian kita juga select bintang from apoteker where jabatan farmasis, artinya kita akan meng-select dari table apoteker ini, tetapi acuan kita adalah atau klausanya adalah jabatan, tetapi jabatan yang dipanggil hanya farmasis, maka yang tampil hanya jabatan farmasis di dalam yang sintaks yang sudah kita sebutkan di atas ini. Kemudian select bintang from apoteker order by jabatan ASC, artinya ini kita hanya memanggil sesuai dengan urutan. Jadi kita akan memanggil field jabatan di dalam tabel apoteker, tetapi ini ASC ini adalah urutan dari awal hingga terakhir, di mana jabatan ini diurutkan dari A hingga Z karena ini adalah huruf A sampai K. Jadi A, ahli farmasi hingga kepala apotek. Kemudian ada juga select bintang from apoteker order by jabatan desk, artinya ini kebalikannya, desk itu dari akhir dari belakang ke depan. Tapi yang kita panggil juga dalam field jabatan, di mana dipanggil pertama adalah kepala apotek, karena kan ini diubah dibalik hingga ke awal, yaitu ahli farmasi. Kemudian ada select bintang from apoteker order by nama ASC limit 03, artinya kita bakal manggil field kita akan memunculkan tabel apoteker ini, tetapi kita hanya memanggil nama, acuan kita adalah field nama dengan urutan dari pertama hingga terakhir. Limitnya adalah artinya yang ditampilkan dari 0 hingga 3, yaitu 1 sampai 3. Kemudian select bintang from apoteker where jabatan like farmasis, ini sama saja, dimana kita akan menampilkan dalam tabel apoteker ini dengan klausa jabatan atau field jabatannya like-nya, jadi kita hanya memanggil farmasis saja. Kemudian ada juga select bintang from apoteker where jabatan like A persen, artinya ini unik gitu loh, A persen. Jadi yang dipanggil dalam field jabatan yang unik aja, gitu A. Kemudian select bintang from apoteker di mana fieldnya kita pakai nama nih, namanya, tapi di sini kita panggil uniknya adalah F, maka yang disebutkan adalah F. Lalu ada select bintang from apoteker where nama between, jadi artinya ini
kita menampilkan dalam tabel apoteker ini di mana klausanya adalah nama, tetapi yang jadi acuannya itu dari apoteker A hingga apoteker E, jadi yang dipanggil A hingga E. Nah, jadi muncullah seperti ini. Kemudian select bintang from apoteker where ID apoteker between. Jadi acuannya di sini kita akan menampilkan tabel apoteker lagi, tapi acuannya adalah ID apoteker, di mana yang ditampilkan dari 1 hingga 5, sama saja. Kemudian select ID apoteker, nama from apoteker. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan field ID apoteker dan juga field nama dalam tabel apoteker, tetapi kita hanya memanggil satu saja, satu objek atau satu objek lah bisa dibilang. Di mana objeknya adalah apoteker B, maka yang muncul adalah ID apoteker dan juga nama dari apoteker B. Kemudian select ID apoteker from nama, nah bedanya cuma diperbanyak aja sih sebenarnya. Jadi yang dipanggil ada 3, yaitu A, C, dan juga G. Sama juga seperti dengan select from obat, sama saja. Ada terus selanjutnya pasien juga sama, sintaksnya sama saja, hanya mungkin isinya yang berbeda, dan juga pemesanan sama. Kita next saja ya, karena ini banyak sekali. Ada juga pengecekan sama juga, dan petugas juga sama. Mungkin ini yang terakhir ya selectnya. Oke, selanjutnya mungkin saya sampaikan atau saya serahkan kepada Fahmi. Silakan. Oke, jelas. Ini saya akan menjelaskan tentang DCL atau Data Control Language. Pertama kita akan membuat tiga user dengan sintak create, user, dan si nama user yang akan kita masukkan. Ini kita akan memasukkan nama user, yaitu pertama ada kepala apotek, ahli farmasi, dan farmasi. Terus kita buat si usernya gitu dengan sintak create user, nama usernya. Itu di sini ada create user kepala apotek at localhost. Terus juga di sini ada create user ahli farmasi at localhost dan create user farmasi at localhost. Kan ke bawah kan? Oke, bawah ya. Terus di sini kita akan memberi akses kepada 3 user tadi yang sudah kita buat dengan cara grant all on nama database-nya, titik nama table-nya, ke usernya tuh siapa gitu. Di sini grant all on DB apotek, apoteker tuh kepala apoteker, localhost. Gitu. Di sini di kepala apoteker dapat semua akses dari ke 6 table yang sudah tadi kita buat gitu. Kapan ke bawah kan? Di next kan ya. Lalu kita juga memberi akses kepada ahli farmasi dengan cara sintaknya sama, green all dan B apotek. Di sini kita memberi akses ke 4 table, yaitu ada obat, pemesanan, pengecekan, dan pasien. Dan untuk si user farmasi, kita akan memberi akses sebanyak 3 tabel saja, yaitu ada obat, pemesanan, dan pengecekan. Coba kan ke bawah kan? Oke. Revoke ya. Lalu ada revoke atau menghapus akses dari setiap usernya dengan cara revoke all on nama database-nya apa, lalu tabelnya apa, dan dari usernya apa namanya gitu. Di sini kita akan menghapus akses dari ahli apoteker gitu. Pertama ada pemesanan, dan kedua ada petugas, lalu ada pasien, ada pengecekan, pemesanan, sampai pasien gitu. Iya, cuman dikasih kita akan memberi menghapus 1, ada pemesanan from ahli apoteker 1, 2, 3, 4 akses gitu dari ke-6 yang tadinya kita kasih. Dan di ahli farmasi juga kita menghapus seluruh akses dari tabel-tabel yang sudah kita kasih gitu. Untuk farmasinya kita menghapus 2 akses, yaitu ada obat dan pemesanan. Ke bawah kan? Oke.
Untuk melihat hasil yang sudah kita hapus tadi dengan cara sintak showgraph for nama usernya. Karena di sini kita akan melihat hasil revoke dari user ahli apoteker, maka showgraph for ahli apoteker at localhost. Di sini tersisa hanya satu akses ke database obat gitu. Untuk ahli farmasi juga sama dengan sintaknya showgraph for ahli farmasi gitu. Di sini sudah tidak ada akses ke tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Kapan tuh lagi, Bang? Oke. Dan untuk farmasi kita hanya menghapus 2 saja dari tabel yang sudah kita kasih aksesnya. Hanya tersisa tabel pengecekan saja. Oke, mungkin cukup sekian kali ya. Jadi dibacakan saja. Silakan untuk Putri Edina membacakan kesimpulannya. Baik, di sini saya akan membaca kesimpulannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan transaksi secara online, termasuk pembelian obat-obatan. Kebutuhan masyarakat akan obat-obatan yang semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat akan obat-obatan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, meningkatkan jumlah penduduk usia lanjut, dan meningkatnya prevalensi penyakit kronis. Kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem online farmasi menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam membeli obat-obatan. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke apotek secara langsung, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengembangan sistem online farmasi yang berkelanjutan perlu dilakukan dengan memperluas jangkauan, meningkatkan fitur dan layanan, serta mementingkan keamanan dan data pengguna. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tema online farmasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.